Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa 'an alihi wa sahbihi ma damat as-sadat wal ghadat. Salatan taftahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa 'ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. Halaman 57 di tengah-tengah. Artinya pasal yang kedua, yaitu menjelaskan pada segala rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang sifatnya batin. I'lam, ketahuilah olehmu, anna shauma thalasu darajatin, shaumul umumi wa shaumul khususi wa shaumu khususil khususi. Artinya ketahuilah olehmu bahwasanya puasa itu ada 3 derajat atau 3 tingkatan. Pertama, puasa orang awam, kebanyakan manusia menganggap puasa itu hanya sebatas menahan lapar dan haus, kada jima, menjaga dari segala yang membatalkan puasa. Itu puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang yang khawas, yaitu puasanya orang-orang soleh. Nah, puasanya orang-orang soleh ini selain dari menahan lapar dan haus, menahan dari jima, menahan dari yang membatalkan, ada tambahannya, menahan anggota tubuh jangan sampai mengerjakan maksiat. Mata, telinga, hidung, kemaluan, tangan, batis dijaga jangan sampai melakukan maksiat. Itu tambahannya, maka disebut puasa khawas narannya. Tingkatan yang ketiga yaitu puasa khawasul khawas. Ini puasanya orang yang arif billah, seperti nabi-nabi dan orang-orang siddiqin. Siddiqin ini orang-orang yang ucapannya sesuai dengan yang dilihatnya, siddiq narannya. Dan muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu auliyaullah, wali-wali Allah. Nah, puasa orang yang khawasul khawas ini atau khususul khusus ini adalah selain dari menjaga dari yang membatalkan puasa, menjaga anggota tubuh kada bermaksiat, nah tambahannya pulang sebuting tangalih, menjaga hati dari lupa terhadap Allah. Ini puasa yang lebih khusus lagi. Jadi ada 3 tingkatan. Sekurang-kurangnya kita berisi puasa yang pertama itu jangan sampai membatalkan. Tapi mun sudah tiap tahun puasa hanya sekadar supaya jangan batal puasa aja, itu umum kebanyakan mana. Ibarat masuk surga tuh kelas ekonomi. Tapi syukur juga alhamdulillah. Biar dibuncunya hasil surga. Ya kalau biar di tengah-tengah tapi neraka ada pun kita. Nah, saumul umum, nah ini penting kita pahami jasidin. Puasanya orang yang umum, yaitu kita. Amma saumul umumi fahuwa kaful batni wal faraji an qada'i syahwati. Artinya adapun puasa orang yang awam, umum di kita, maka yaitu menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwatnya. Perut hendak makan, kemaluan hendak menimbak. Nah, maka yaitu sebagaimana puasa yang dikerjakan orang awam atau orang biasa kebanyakannya. Asal jangan batal aja ya sudah. Walaupun kadang mata melihat yang haram, muntung bamamai dan lain sebagainya. Asal jangan sampai jangan tagawi yang membatalkan puasa. Nah, itu puasa orang yang umum narannya. Jadi kalau puasa orang yang umum hanya sebatas menahan perut dari memakan makanan, minuman segala macamnya itu. Nah, itu ujar para ulama memadahkan puasanya tersebut sah, tapi bisa pahalanya kada maksimal. Asalnya harusnya 100 dapat, bisa 70, bisa 50, bisa 20, bahkan bisa hilang lalu kada berpahala, tapi kada dituntut di qada. Jadi ada yang disebut sah puasa. Ada juga yang disebut sah diterima puasanya. Nah, kalaunya puasanya sudah sah, itu kada dituntut untuk mengqada. Walaupun belum tentu berpahala.
Nah, bila sudah berpahala itu pasti sudah sah dan diterima. Jadi kalaunya puasa kita hendak diterima, itu kadang-kala kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi disuruh juga menjaga pandangan, pendengaran, imbah itu pulang tangan, anggota tubuh. Kalau muntung kita kada betata muntung bersesambat, menggibah segala macam, maka puasa kita tadi itu sudah jangan diharap lagi ada pahalanya. Nah, walaupun sudah sah, tapi pulang alhamdulillah kita kada dituntut untuk mengqadha. Nah, walaupun kada ada pahalanya tuh. Nah, sedangkan misalnya pembatal puasanya dikerjakan, misalnya makan kan misalnya secara sengaja, nah maka tuh batal puasa itu kadakawa, kecuali memang diqadha, dibayarin namanya. Atau kayak bibinian timbul haid misalnya, itu kadakawa model kayak dianggap semanjadi itu, nah maka wajib diqadha namanya itu. Nah, kita sekurang-kurangnya selain kada dituntut untuk mengqadha juga ada pahalanya. Jadi misalnya berjalan ke pasar kunyuk kuliling beli lihat. Nah, apakah yang dilihat macam-macam itu mengurangi nilai pahala puasa. Bahkan bisa habis balik ke rumah rugi. Nah, yang hanya menahan lapar dan haus, tapi kada ada pahalanya aja kita. Bermula fardu puasa itu 5 perkara nih bagi yang umum ya kalau. Yang pertama Islam, jelas sudah Islam. Yang kedua akil balik. Yang ketiga puasa pada syarak. Jadi ada orang yang kada puasa nih itu bukan karena inya kada Islam, akil dan balik, tapi kada mampu berpuasa. Namun inya kada mampu berpuasa, kada kau dipaksakan. Kayak orang yang sudah tuha sudah penyakitnya tuh kada penyakit apa? Penyakit tuha aja. Bila kada makan besokan menggitir-gitir. Nah, ini kada kau puasa ini. Umur berapa? 90 tahun sudah misalnya. Kada kau puasa. Sidin berabahan aja misalnya ditilam. Disuruh puasa. Kada mau. Maka orang yang kaya ini langsung bayar fidyah. Nah, bayar fidyah namanya. Sehari 1 mud. Mud yang kita semua bejasah tuh nah. Sehari 1 mud. Jadi pakai mud tuh aja. Mungkin ada BC mudnya, minjam banyak aja buhan yang relatif atas nih BC. Nah, minjam. Atau mau hendak kada betah salah lagi, samut tuh dilabihi 1 kilo, anggap 1 kilo baras. Jadi sehari 1 kilo baras. 30 hari kada puasa 30 kilo baras. Itu labihan benar sudah tuh. Banyak benar. Nah, salabihnya tuh dinilai sedekah namanya. Nah, itu caranya jangan mampas. Mantangan bamut rata takarannya. Kada boleh, harus disunahkan jubung, walaupun memang rata yang wajibnya disunahkan jubung. Nah, itu jadi amunnya sudah yang uzur kada usah mengharap kaina kalau pina kau puasa aja kan. Apabila kau puasa sudah umur 90 tahun tuh langsung dia bayar fidyah. Nah, apabila misalnya ujurangnya menutuha kada juga umur 30 tahun aja cuma garing. Dan ujar dokter garingnya ini kada dia juga harapan sembuh bebanget. Nah, maka sama kayak orang tua tadi juga langsung biar fidyah aja sudah. Nah, kecuali garingnya tadi ada harapan sembuh, jangan biar fidyah dulu nih toh, itu kena wajib mengqadha. Kalau di perjalanan musafir boleh berbuka, tapi wajib juga mengqadha, kada bayar fidyah. Nah, itu masalah yang biar fidyah. Sedangkan biar fidyahnya apabila boleh dimulainya dari tanggal 1 Ramadan. Boleh sudah bayar fidyah. Sebagaimana kita berzakat fitrah ini nah. Dari tanggal 1 Ramadan sudah boleh dikeluarkan zakat fitrah. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan boleh berdahulu. Dan disarankan zakat fitrah itu kan baras loh, makan pokok kita nih 2,5 kilo. Kalau nya pakai mud 2,5 kilo itu 4 mud. Nah, 4 mud tuh dijubung-jubungkan. Jadi kalau nya di 4 mud tuh dijubung-jubungkan ya jadi 3 kilo ya sebenarnya. Kalau dijadikan baras yang per kilo tuh jadi 3 kilo. Nah, jadi amun bisa 3 kilo baras dibulatakan biasa kali jadi 3 kilo, jangan 2,5 kilo. Sedikit lah menambahi. Sebab itu kan setahun sekali juga gawiannya. Nah, diisi di baras yang 3 kilo itu minyak lamak,
susu, apalagi itu gula, hintalo kasih tabak, memberi. Yang dibarin ini diutamakan keluarga parak yang miskin. Keluarga parak itu diutamakan dulu, jangan yang jauh-jauh. Yang keluarga parak kita, marina seorang kah, dangsanak boleh diberjulungi zakat fitrah. Nah, kalau kuitan ke anak boleh memberi zakat fitrah, membayarkan. Tapi kalau anak ke kuitan kada boleh. Kuitan miskin misalnya, lalu kuitan ini bisa anak sugih, bisa anak sugih misalnya. Nah, itu tuh anak nih yang menanggung zakat fitrahnya kuitan itu, nah itu boleh nih tuh. Amun bang misalnya anak kita ini misalnya miskin, bolehlah kuitan menanggungkan zakat fitrahnya, boleh juga. Nah, sama-sama boleh. Nah itu sebab ta'awanu 'alal birri wa taqwa, boleh aja. Yang kada boleh ninto menerima zakat kuitan kita miskin, anak sugih, lalu anak menjulungi zakat lawan kuitan, nah itu kada boleh. Tapi kalau nya kuitan miskin, anak membayarkan zakatnya kuitan, zakat fitrahnya kuitan, boleh disuruh nang itu. Atau misalnya anaknya miskin, kuitannya sugih, kuitannya membayarkan zakat fitrah si anak, disuruh, bagus aja nang itu. Yang kada boleh ini kuitan misalnya miskin, anak sugih, lalu berzakat ke kuitan, kada boleh. Kenapa? Karena kuitan itu tanggungan si anak. Nah, itu. Jadi boleh aja kita, misalnya kita sugih, dan sana kita miskin berataan. Nah, nukar beras 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 50 bungkus. Sabungkusnya 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Dibagi-bagi. Ini atas nama aku, anakku, biniku. Ini atas nama anakku si anu. Ini atas nama kuitanku. Ini atas nama si anu, si anu, si anu. Kada apa-apa boleh jadi itu. Tetangga kah sahabat tulis di situ juga. Nah, sah asal syaratnya orang yang kita bantu bayar zakat fitrahnya itu tahu bahwa kita membayarkan zakat fitrahnya. Itu aja syaratnya. Cakai berdang sanak tuh miskin, kita bayarkan zakat fitrahnya. Inya tuh tahu bahwa inya sudah dibayarkan kita zakat fitrahnya. Itu aja syaratnya. Jadi di WA, jangan zaman WA ya, kalau kamu aja sudah ku bayarkan zakat fitrahnya wa, alhamdulillah jana selesai sudah. Boleh jangan kayak itu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Lawan tetangga boleh jangan kayak itu. Atau lawan orang yang ada patuhin boleh. Tetamu kita di pasar melihat bina miskin benar, nyawa sudah fitrah belum, bayarkan fitrahnya. Nah, boleh jangan kayak itu. Nah, cuma kalau yang kita sugih nih, misalnya sugih nih anak berzakat fitrah lawan memarina kan misalnya, jangan baras suara. Walaupun memang kewajibannya baras suara ya kalau. Nah, memang baras suara. Jadi baras 3 kilo. Tapi kita lihatin mereka kita ini anaknya 7 hikung anaknya. Maka sakit-sakit barataan pulang sakarung hantam jelong. Boleh aja lah sakarung aja. Kada melebihi anu lah aja. Nah, boleh benar. Ya, yang 2,5-nya itu zakat fitrahnya, selebihnya itu sedekah narannya. Kayak itu. Setahun sekali yuk. Nah, jadi beres sakarong julung kalau marina yang miskin nih misalnya nih. Hentalo 10 tabak. Minyak lamak 3 botol yang ganal itu. Nah, duit 1,5 miliar. Sedang aja sih. Jadi kada bosah lagi. Bulan puasa sih santai aja di rumah. Nah, kayak itu. Apa seorang bisa duit 750 triliun ini sekenapa juga ya kalau. Nah, itu anunya tuh nah batu tolongan ya kita. Amun kawan yang kayak itu alhamdulillah benar mengkawa. Nah, jadi kan di dalam baras zakat fitrah kita itu lengkap, komplit, persihat, 5 sempurna. Nah, baresnya ada, bares kan wajibnya adalah susunya, minyaknya, gulanya, apa pulang sirup abicinya pulang misalnya. Nah, amplok duitnya anggaplah 100.000 ke 200.000 ke julung kalau memarina. Nah, himong benar sih Den. Jangan maka sudah barasnya mampas 2,5 kilo untuk ditimbang bebia pas benar. Pas benar, sabigi ada lebihan barasnya tuh. Han, makanya apa? Sekalinya baras dulu ke pulang dijulung. Sian. Ada aja aku aja mau baras dulu ya, memang aku pemakan kuning tuh ya.
Maka aja ujar yang ustad ini aja, ujar yang penceramah nih, napa yang nyawa makan itu juga yang dijakatakan. Nah, aku makan baras dulu kayak yang ku julungi. Jadi ujar yang mereka miskin nih, aku nih walaupun miskin sebari kalanya kadu suah merasi baras dulu gitu. Nah, pulang nyawa nih bapak sugih yang baras dulu dimakan. Nah, aku nih yang miskin aja nih jo jambarinanya tadihan kadu suah merasi baras dulu. Nah, maka kita jangan salah paham. Jadi yang apa yang kita makan itu juga yang kita julung. Maksudnya bukan kayak itu, bukan dilihat dari sisi kualitasnya. Kalau dari sisi kualitasnya itu kita yang terbaik kita julung sesuai dengan kemampuan kantong duit kita yang pada saat itu. Pada saat ini kita hendak berzakat fitrah misalnya, kita mampu nukar baras-baras yang larang. Nah, maka nukarlah baras yang larang. Walaupun baras yang larang itu bukan pemakan kita. Kayak itu. Nah, apa yang kita mampu itu yang kita julung. Bukan apa pemakan kita. Maksud apa pemakan kita itu makanya bujur-bujur belajar. Jangan dedengaran ilmu itu. Maksud apa pemakan tuh kayak ini. Nah, pemakan kita di suatu masyarakat tuh apa? Oh, baras yang dijakatakan. Oh, kalau di wilayah situ tuh pemakannya gandum yang dijakatakan. Apa yang dimakan itu maksudnya jenisnya bukan kualitasnya. Oh, kalau yang di Arab sana kan kurma misalnya, maka kurma yang dijakatakan fitrahnya. Itu maksudnya bukan dinilai dari kualitasnya, namun kualitasnya itu utamakan yang terbaik. Kalau jenisnya apa yang kita makan? Oh, kita makan baras yang dijakat fitrahkan. Kita makan gumbili yang dijakat fitrahkan. Itu maksudnya. Nah, itu mun bujur-bujur belajar. Main belajar pikir itu sampai ke syarah. Jangan matan aja. Jadi bisa salah paham. Nah, apa pemakan ya itu juga aja. Seorang pemakan ya baras dulu kayak dijulung. Nah, itu kurang elok aja kita. Sebab lan tanalul birra hatta tunfiqu bima tuhibbun. Engkau tidak akan memperoleh kesempurnaan kebaikan dari Allah melainkan engkau memberikan yang kau cintai. Nah, kita nih melihat baras harga sekilo 20.000 lawan harga yang 5.000 sekilo. Kira-kira kita ke tujuh mana melihat aja ke tujuh mana dulu. Apalagi memakan ke tujuh mana ya Allah. Nah, yang mana kita ketujuh dan kita mampu itu yang dijulung. Nih katakan nih lah. Jadi kita jangan sampai tak salah paham masalah berzakat fitrah. Gara-gara mendengar ilmu dedengaran, apa yang dimakan itu juga yang dijolong aja. Ya maksudnya jenisnya bukan kualitasnya. Paham lah. Nah, jenisnya, oh jenis makan kita gumbili, berarti gumbili yang zakat fitrahkan. Kenapa? Karena orang sekitar situ kan pemakannya gumbili. Kan zakat fitrah ini kan orang-orang yang para kita juga yang kita jolongi. Kada boleh kayak kita sini nah, di Indonesia apa nih di Kalimantan Selatan nih kebanyakannya kan makanan pokok kita beras. Jangan kita jolongi gumbili. Iya kalau jangan dijolongi gandum atau jagung. Tapi di daerah Maluku sana ada aja jagung makanan pokoknya, jangan dijolongi beras. Maka zakat fitrahnya dengan jagung atau dengan gandum. Nah, itu maksudnya apa yang disebut pemakan kita itu. Tapi dari segi kualitas berikan yang terbaik sesuai kemampuan. Kadang dipaksakan cuma sesuai kemampuan. Jelas saya itulah. Penting benar ini yang mafahim yajib antusaha aja kita. Paham-paham yang wajib diluruskan supaya jangan salah paham. Nah, jadi suci cukup bilangan Sya'ban itu yang kelima pulang 30 hari jika tiada melihat timbul bulan Ramadan. Itu tuh gawian orang pemerintah sudahlah itu. Bila terpenuhi nang kayak ini wajib puasa. Jadi bila orang kada puasa mungkinnya kada wajib puasa. Jangan yang disinggung-singgung. Melawan kada puasa nih aja singgung jangan. Siapa tahunya kada Islam. Ya kalau nah nyawan ini aja genolnya pegelangan gak ada puasa lah aja. Nah seorang aja urus diri seorang, urus sama urus orang. Siapa tuh inya belum akil belum balik, memang masih singut pang orangnya. Nah tapi siapa tahu inya haid. Ya kalau ada siapa tahu kita
urusannya ninta. Nah, adapun rukun puasa itu dua perkara. Nah, pertama berniat, ini bagi orang yang umum, puasa umum lah. Nah, termasuk juga puasa khusus sama aja kayak ini juga. Jadi berniat tiap-tiap malam seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana atau ramadhani hadhihi sanati atau hadhihi sanata lillahi taala. Artinya sah jaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah taala. Ini sudah dijelaskan semalam ya kala. Kita baca badarus saja ini. Jadi wajib berniat tiap malam. Nah itu. Seandainya pangkada ingat aku aja berniat tiap malam. Nah lihat ya dulu apa yang kita gawi malam tadi. Malam tadi ada nukar hintalo segen apa? Segen sahur. Nah, berarti sudah berniat tak? Apa gunanya nukar hintalo segen sahur tadi? Mun kada ada niat, sebab niat tuh mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah kita bertukar hintalo segala macam tuh segen apa? Segen sahur berarti sudah ada niat di situ. Jadi kada perlu khawatir. Oh aku ada berniat tam pas aku ada puasa itu besoknya. Nah itu dasarnya. Wah kadang kada puasa. Nomor 2 menjauhi daripada yang membatalkan puasa. Apabila waktu menjauhinya dari mulai fajar itu masuk waktu subuh hingga masuk matahari yaitu masuk waktu maghrib. Nah itu. Jadi bila sudah masuk waktu subuh, sedangkan imsak tuh belum lagi masuk waktu subuh. Jadi boleh aja makan tuh. Nah sampai masuk waktu maghrib. Nah di situ kita menjaga jangan sampai melakukan pembatal puasa. Nah adapun yang membatalkan puasa itu 10 perkara. Nah yang dijaga 10 perkara ini jangan sampai digawi waktu siang hari di bulan Ramadan munnya puasa. Nomor 1 masuk ain benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang ada di tubuh yang sifatnya terbuka. Ain itu 2, bisa benda padat maupun benda cair, ain sebenarnya. Nah, tapi benda dunia lah, benda yang ada di dunia ini nah. Kalau bendanya itu benda di akhirat, kada batal puasa. Di benda di dunia. Paham lah pian? Kalau ada benda di akhirat datang, nah, masuk ke muntung pian, kada batal puasa karena bendanya benda akhirat. Ini kan benda dunia tulisannya. Nah, nomor 2 bersengaja muntah. Muntah kada sengaja kada apa-apa. Tapi syaratnya semalam wajib berkumur-kumur sebelum menaguk liurnya. Yang ketiga jima dengan disengajanya. Ini disengaja. Amun kada bersengaja biar berpuluh-puluh kali tapi kada sengaja kada apa-apa, kada batal. Guring yang bini guring yang laki guring sekalinya behar-behar tapi sama-sama guring. Maka mukadimahnya sejam setengah. Tahu kada sengaja kah kayak apa kada itu? Itu jima dengan disengaja, yang batal kada sengaja kada apa-apa. Maigau misalnya, nah sekalinya batinju tapi maigau kada apa-apa, alhamdulillah itu rahmat Allah benerannya. Nah bagi pengantin hanyar itu rahmat Allah. Jadi yang laki maigau, yang bini maigau, tapi masing-masing macul salawar. Nah ini kada apa-apa, tapi yang maigau kan kada sengaja. Yang keempat bersengaja mengeluarkan air maninya. Nah ini batal juga mun bersengaja. Mun kada sengaja apa? Itu rahmat Allah juga naranya. Guring sekalinya keluar air mani, alhamdulillah. Kan kada batal puasa karena waktu guring. Nah itu. Itu jadi permainkan setan itu aja kada. Mun kita bacaan aja ada apa-apa. Amun kita kada bacaan lalu keluar air mani itu permainan setan namanya. Amun kita bacaan aja lain permainan setan itu rahmat. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah semalaman 40 kali merasakan inzal nih tuh. Keluar air mani nih tuh. 40 kali semalaman diganggu setan lah den. Pikirkan hal-hal dulu. Nah jadi yang bisa diganggu setan permainan setan tuh yang ihtilam nih tuh itu nya kada bacaan. Nah, amun yang kada punya bacaan aja, mbah tuntung salawat 1000 guring, sakanya kalau air mani ini rahmat Allah Taala. Nah, bagi orang yang belum berbini, rahmat bagi Allah Taala, rahmat dari Allah. Yang kelima gila, jikalau sedikit sekalipun. Nah, gila ini hilang ingatan yang levelnya keras. Tinggi aja kita ya orang ini high kah anu tinggi levelnya, jadi biar sedetik tapi
Gila, hilang ingatannya sedetik ya, itu puasanya batal. Jadi kenapa gila tuh membatalkan puasa? Karena di situ hilang ingatan. Nah, walaupun sedetik. Tapi ada juga yang hilang ingatannya tadi bukan karena gila. Nah, itu ringan sedikit, bahkan kada batal. Kenapa? Contohnya guring. Guring kan hilang ingatan juga sama. Orang guring takut ijan itu nah. 1 tambah 1 berapa tuh? Kata kau menjawabnya. Orang guring tuh takut ija. Bila kau menjawab itu pura-pura guring. Amun asli guring ada kau menjawab, hilang ingatan juga. Nah, jadi bilanya gila, hilang ingatan walaupun sedetik, batal puasanya. Yang keenam, pitam. Pitam ini bisa hilang ingatan juga. Pitam ini bisa diartikan gila babi atau bisa diartikan marah yang sangat lalu sampai hilang ingatannya. Nah, atau bisa diartikan pingsan, histeris, lalu pingsan tuh ya siop. Nah, itu pun orang pingsan, orang yang marah yang luar biasa, lalu hilang ingatan, tak ada terkendali lagi, atau gila babi misalnya. Nah, itu tuh hilang ingatan juga, tapi kategorinya standar. Kalau yang gila yang di atas tadi itu kan itu parah. Ini kategori standar, kayak pingsan, kategori standar. Ini pun membatalkan puasa, tapi dengan syarat jika hilang ingatannya sebab pingsan tadi sepanjang harinya, seharian. Imbah basahorna, tamakan patai, lawan jaring, lawan tapai, tapai, jaring, patai, dimakan. Ketiganya itu beimbai pulang, itu minum Sprite. Lalu mau siup imbah sahur nih, sekalinya waktu juhur kada bangun-bangun, digara-gara kada bangun-bangun, sudah orang ajan maghrib nyer bangun. Nah, kan seharian naranya sepanjang harinya naranya. Nah, maka kalau sepanjang harinya batal puasanya, walaupun hanya pingsan kada gila, walaupun yang pitam tadi yang marah kada terkendali tadi, lalunya hilang ingatan. Nah, jadi amun hendak orang yang pingsan ini sah puasanya, nah sadar satu mat, nggak tuh pingsan lagi pulang. Jadi pingsan waktu sahur misalnya, oh karena pas waktu duha jam 8 sadar satu mat, napanya sadar, iya kah pingsannya pulang. Nah ada apa lagi itu, asal ada satu mat sadar aja melihat menemui di siang hari bunda siang ini tuh, nah itu masih sah puasanya. Tapi kalau kada sadar-sadarnya lalu seharian, nah itu yang membuat puasanya kada sah. Nah ini bagi apa? Bagi orang yang pingsan, yang hilang ingatannya itu standar. Kalau hilang ingatannya yang keras, yang kayak gila yang di atas tadi, yang nomor 5 tadi, itu kada biar setumat, biar sedetik sudah batal puasa. Nomor 7, makan dahulu. Arti dahulu itu sebelum daripada yakin masuk matahari. Yakin dulu sampai waktu berbuka. Masuk matahari itu kan maksudnya waktu maghrib sampai. Nah jangan asal berbunyi aja. Dengar bunyi langsung menaguk. Dengar bunyi, padahal si kaum ini mencoba alat hanyar. Alat hanyar pijikan tuh mencoba kayak apa nih bunyinya kayak bagus kan, gimana ran kaumnya kata pintar juga mencobanya pakai mikrofon pulang. Itu kayak apa nih bagus juga aja, padahal mencoba aja. Ada kita ini kata pintar juga sama langsungnya menaguk, kami langsung minum. Nah itu ada mau hati-hati dulu jamnya. Ini berbunyi sungsungnya aja kita bujur juga kah gitu, nah kayak itu loh kah. Nah jadi kita ada juga bisa alat jam misalnya melihati, bila jamnya sesuai lalu berbunyi berarti kan yakin darahnya. Amun jam kita 5 buting di rumah masih jam 5 maka berbunyi di masjid. Hadang dulu kita ini belum tentu jam kita kelimanya sama jam pada jam 5 di masjid berbunyi, oh berarti kaum mencoba alat hanyar. Nah maka itu berarti ragu-ragu, kita masih ragu-ragu kada boleh kita minum atau makan. Bila kita minum atau makan batal puasanya. Kita ragu-ragu tuh, walaupun sekalinya dasar sudah masuk waktu. Kayak pakai itu aja sudah masuk waktu tapi ragu-ragu. Kadang dulu aja bujur kalau masuk waktu kadang ya. Nah maka batal tuh. Ulun tersalah contoh lah. Nah, sekalinya
dasar bujur keluar waktu, nah itu maksudnya. Dasar bujur belum sampai waktunya makan batal, nah itu maksudnya. Salah sambat ulun tadi, paham lo boleh. Nang kadalapan kadatangan haid dan nipas, nah itu jelas saja sudah. Yang ke-9 murtad, jelas juga, jadi hati-hati benar. Perkara yang sunnah jangan disepelekan, menyepelekan perkara yang sunnah murtad juga, apalagi yang wajib disepelekan. Nang 10 baranak, jadi ujar yang bedanya nyawa kadusakin puasa, sayang ulun kada puasa aja, nyawa hari ini bisa beranak, kada ulun sayang kada puasa, pamuasa benar bini kita nih tuh. Nah nyata hari ini beranak sudah, ujar bidan tetap puasa, sakalnya beranak juga hari ini, misal kita batal puasanya, tapi pahalanya mah tetap dapat, tapi wajib mengqada kita. Nah kalau hanya Ramadan telah. Adapun pekerjaan yang tidak membatalkan puasa yaitu 11 perkara. Nah ini paling sedikit pekerjaan yang tidak membatalkan puasa yaitu 11 perkara. Nomor 1, memakan benda-benda surga. Nah, itu karamat wali naranya. Ada buah tapi buah surga. Ayo pin sekanyang-kanyangnya situ makan ada apa-apa buah surga pian makan. Nah, tapi ini orang bakaramat malah mun kita yang bakaramin ini ngalihai ada datang enggak itu nggih. Nah, kalau bang ada buah surga misalnya kita bilang ke rumah kawan kita, "Misalnya kawan kita tuh makan buah." Nah, sakaranjang kita sangka baik aja, nya jangan-jangan makan buah surga. Nah, jadi kada batalnya kayak itu caranya, jangan yang kita mau curiga bodoh apa nih itu coba makan puasa aja ngalih aja. Kada kau menahani lalu-lalu aja. Aja kita yang kada pintar nanya sangka jahat. Siapa tahu buah surganya dapat. Nah, entah. Nomor 2 pulang, memakan benda dunia tapi tidak dengan sengaja. Nah, bakarinah kawan kita tuh menghadap lawan panci, mengarik lawan panci, makan nah bakarik panci. Sangka baik aja seperti itu nya meigau. Kada sengaja atau sadar juga cuma kada ingat bahwa puasa. Nah, kebiasaan tuh kadang-kadang bisa gitu, yang kebiasaan bila masuk ke rumah mencari ke apam. Masuk ke rumah mencari ke apam, hari-hari nang kayak itu kada tahu bulan puasa, masuk ke rumah apam aja. Nah, karena kebiasaan terjadilah kada sengaja nya kada sadar, kada apa ada batal. Tapi langsung ampe yang imbah yang sasuap tuh nah. Astagfirullahaladzim ya. Taguknya pulang nah tuh batal. Mau sudah ingat tuh jangan ditaguk lagi. Nah nih tuh. Tapi mudah-mudahan ingatnya tuh sudah 2 panci kah hanya ingat nah 2 piring 3 piring hanya ingat kada apa-apa. Amun bebiya hendak menaguk sudah ingat, astagfirullah sayangnya lih. Kenapa lakasan ingat ya belum menaguk lagi sudah ingat. Nah tuh sayang juga kayak itu. Jima yang tiada disengaja kada batal juga. Ayo jas itu. Amun kada sengaja kada apa-apa. Nomor 5 menelan air liur yang suci yang tiada bercampur dengan yang lainnya. Nah, telan air liur boleh-boleh aja juga, tapi syaratnya kan jangan belum tak keluar dari wilayah mulut ya, kalau jangan bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang ke-6 tertelan tataguk ya kita. Nah, potongan dahak sebagian dahak tertelan itu kada sengaja kada apa-apa. Tertelan lain menelan. Kalau menelan batal. Dahaknya lain liur. Nah, menaguk dahak batal puasa. Tapi kalau tertaguk kada batal. Tertaguk kada sengaja loh kok. Nah, itu. Nomor 7 bercalak mata atau berminyak. Nah, bercalak mata. Kalau calaknya itu kan termasuk ke mata. Termasuk bubat mata juga ada bapak. Atau berminyak kayak burut, berminyak naranya itu ya kalau. Atau kada apa-apa walaupun minyak itu merasap ke pori-pori kada batal juga. Yang ke-8 tertelan lalat. Ini tertelan lah lain menelan lain. Kalau tertaguk lalat kada batal. Nganga. Masuk lalat kamuntong. Tataguk sekalinya. Batal lah kada batal. Tapi amun masuk lalat singgah dulu di salah-salah gigi. Napa nih lalat aja kita. Berarti kan sadar kita ya kalau. Nah, bila sadar tuh udah kan jangan ditaguk. Amun kita sudah sadar bahwa itu lalat lalu kita taguk sengaja naranya batal puasa. Ini kan terjadi tertaguk. Nah, tertelannya kita. Ke-9 tidur sepanjang-panjang hari. Kada batal puasa. Tapi bisa haram kena kalau nya kabi juhur kada basar kada.
Nah itu. Yang ke-10 termasuk air waktu berkumur-kumur tiada disengaja. Nah ini berkumur-kumurnya niatnya karena mengamalkan sunnah 3 kali berkumur-kumur sebelum berwudu. Nah maka diantara kumur-kumur pertama kah, kedua kah, atau ketiga kah, tertelan airnya kada sengaja, kada batal puasa. Tapi kalau kita berkumur-kumur bukan waktu hendak berwudu, nah misalnya berkumur-kumurnya wayah-wayah kita rasa kada nyaman muntong aja kita rasa apakah rasa pahit-pahit, lalu supaya muntong nyaman lalu kita berkumur-kumur, ini makruh nih tuh. Nah atau berkumur-kumur yang hendak berwudu juga tapi yang keempat atau yang kelima makruh juga. Nah jadi ingatkan bila pekerjaannya di makruh tertelan air batal puasa. Kalau pekerjaannya di sunnah tertelan air tadi kada batal puasa. Yang ke-11 pitam atau gila babi tadi masa yang sedikit yang tiada menghabiskan 1 hari. Nah atau pingsan juga misalnya, tapi orang ini kada seharian sampai ada sadarnya, berarti kada batal puasa. Tapi kalau seharian penuh ya batal. Nah itu jelas sudah kita lah. Adapun yang makruh pada orang yang puasa ada 7 perkara. Nah makruh ini dikerjakan kada berdosa, dihindari berpahala, itu makruh sebenarnya. Amun ka itu jah, mun kada berusaha juga marah gawe aja. Nah efeknya ada, walaupun kada berdosa mengurangi nilai pahala. Jadi kada berdosa memang kada berdosa, tapi mengurangi nilai pahala, bahkan bisa menghabiskan pahala. Mun makruh tu gawe terus bakurang habis pahalanya. Nah jadi walaupun kada berdosa tapi mengurangi nilai pahala, itu makruh sebenarnya. Nomor 1 berpatik atau berturih ya kita, atau membuang darah. Nah itu supaya membuang darah kotor. Ada orang yang berturih awak itu kisah bahari ini nih. Yang nomor 2 berbakam, makruh juga di siang hari bulan Ramadan, menghendak malamnya aja nak berbakam. Atau yang berbuang darah tadi, darah kotor yang dibuang, ada orang-orang berpatik berturih itu lah. Nah darah kotornya dibuang. Nomor 3 mengulum makanan, mengunyahkan makanan tidak untuk ditelan, makruh juga. Dikunyah-kunyahkan, dimentong, dimakan-akan ke kucing pulang misalnya, atau ke anak misalnya. Nah itu makruh hukumnya, walaupun kada haram, makruh dan kada batal puasa. Yang batal itu kan bila ditagok, ini kan nggak muntong aja. Yang keempat merasai makanan tidak ditelan, makruh jauh masalahnya, kecuali orang ini memang juru masak. Nah kalau juru masak kada apa-apa. Sidin ini memang tukang masak di rumah sakit misalnya, tukang masak di mana misalnya. Nah Sidin ini perlu merasai, maka masakan ini kan segan berbuka. Nah siapa tahu rasa ludahan tuh, jadi Sidin rasai dulu. Nah tapi menurut orang ahli itu sudah tahu sudah anunya rumusnya. Nah tapi seandainya merasai juga bagi yang si koki tadi boleh kada makruh. Nih kita nih koki kada apa kada empat merasai aja. Merasai di lidah aja, betul diludahkan. Maksudnya aja bukan merasai ditagok lah. Jadi lidah, nah ujung lidah ini andak sini anunya sayur atau gangan tadi. Kerasaan di lidah itu masin atau hambar. Bila sudah kerasaan, ludahkan aja lagi. Itu cara merasainya. Tapi itu bagi orang yang berkepentingan. Amun kita kada berkepentingan, makruh hukumnya. Imbah ninto pulang. Yang kelima bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung. Maksud bersungguh-sungguh itu berlebihan. Instinsing apa namanya? Insinsaka. Nah ninto lingsaka. Masukkan minyak ke hidung tuh instinsaka. Nah ninto nggih. Ngalih menyambat tuh termasuk kalimat pikih yang ngalih disambat ya ninto. Bagi ulun bang lah. Nah itu masuk minyak ke hidung tuh nah jangan pindah berlebih-lebihan. Bila berlebih-lebihan apa hukumnya? Makruh. Sekalinya tak masuk banyak ke atas ini, nah jadi batal lah ya. Yang keenam bersungguh-sungguh berkumur-kumur. Nah jangan juga bersungguh-sungguh. Tulis di bawah bersungguh-sungguh itu berlebihan. Bahasa Arabnya mubalaghah. Nah, berlebihan berkumur-kumur 3 kali aja nyampat 5 kali. Atau sekali juga tapi model kayak di anu-anunya di putar-putarnya dimuntung lalu tatagok batal tuh karena gawiannya gawian makruh. Amun kita sederhana aja ingat 3 kali aja lalu tertelan kada apa-apa kada batal karena gawiannya masih wilayah sunnah sebenarnya.
Nomor 7 mencium istri atau memeluk akan dia. Nah, makruh juga mencium, tapi ini bila dengan syahwat lah. Mencium kita dengan keadaan kita kada syahwat karena maras, kasihan segala macam, itu masih kada apa-apa, kada belum makruh lagi. Nah, ini bila dengan syahwat memeluk. Tapi kalau kita bila memeluk tuh cagar timbul syahwat, ya itu makruh. Nah, itu. Adapun segala hari yang tiada sah puasa ada 4. Nah, kita tambahkanlah khusus yang asrarus saumnya. Para kayak tambat nih. Jadi kena malah subuh esoknya langsung asrarus shalah ya kalau. Adapun segala hari yang tiada sah puasa ada 4. Ini puasa kararajinan. Di hari yang kada sah puasa, inya puasa. Kenapa kada sah puasa? Karena haram di situ puasa. Nomor 1 pada 2 hari raya. Hari raya puasa, Idul Fitri maksudnya, dan hari raya haji, Idul Adha. Nah, puasa di hari dua hari itu haram hukumnya. Kalau pimpinan acara rajin misalnya hari raya puasa pian, jangan, nggak boleh. Nomor 2 pada hari syak, yaitu hari 30 Sya'ban, apabila malamnya tidak dilihat hilal Ramadan. Nah, ragu-ragu kan hari ragu-ragu tuh. Isok 30 Sya'ban nah puasa kah? Ini puasa sunnah nih lah. Nah, aku anak puasa sunnah aja isuk napa 30 Sya'ban. Puasa sunnahnya itu kada boleh. Apabila kita belum jelas lagi apabila puasanya, apakah isuk, apakah Sya'ban 29 atau 30. Kalau Sya'bannya 29, berarti kan isuk yang 30 itu 1 Ramadan tuh berarti. Ya kada. Berarti tapi karena belum dijelaskan, karena hilal belum terlihat, lalu ragu-ragu. Nah, maka di saat ragu-ragu di 30 Sya'ban tuh haram puasa. Kecuali nah, memang hari itu misalnya hari Kamis. Sedangkan kita biasanya hari Kamis itu sudah tabiat wirid kita puasa. Nah, boleh aja nih entah. Walaupun hari ragu-ragu, hari syak naranya. Tapi kita kan bila setiap hari Senin dan Kamis kita puasa, wiridan kita sudah kayak itu. Nah, itu boleh puasa. Atau pian benazar ujar pian waktu di awal Saban nih, aku bila berhasil menggawi ini segala macam ini, aku kena di 30 Saban puasa. Atau aku puasa misalnya sebulanan. Nah, maka tahun 4 30 Saban dah. Walaupun hari ragu-ragu boleh kalau nya nazar. Atau pian mengkada boleh juga, mengkada yang wajib. Puasa terdahulu belum sampat lagi tuntung. Ada digawi belum diqadha nih. Sekalinya kan bahasa Saban nih pada Ramadan ya, kalau bila belum juga diqadha kan ada bayar fidyahnya nih tuh. Nah, maka kita puasa mengqadha yang terdahulu, maka kada apa-apa 30 Saban tuh puasa. Nah, tapi mun puasa sunat aja mengqadha Ramadan terdahulu kada, puasa nazar kada. Nah, kebiasaan wiritan yang sebelumnya kada juga. Nah, lalu kita puasa di 30 Saban, puasa sunnah nih. Sedangkan ini belum ketahuan lagi apakah isuk tanggal 1 Ramadan atau kada, atau masih Saban. Isuk kan 30 Saban nih. Apakah isuk itu tanggal 1 Ramadan? Kalau nya isuk tanggal 1 Ramadan berarti kan 29 aja Saban nih. Paham lebih nih? Nah, karena ragu-ragu, maka puasa sunnah di situ, puasa Sabannya kada sah, hukumnya haram. Nah, itu. Nomor 2 puasa pada hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Hari tasyrik itu imbah hari raya haji. Hari haji itu kan 10 Zulhijjah. Nah, 11-nya tuh dan 12-nya dan 13-nya Zulhijjah tuh masih disyariatkan menyembelih. Hendak menyembelih sapi, kambing enggak sebelih aja, hendak ada kambing, sapi, kada bisi ayam sembelih. Kada ayam itik, sejangan kucingnya disembelih. Nah, boleh aja nih tuh. Orang bilang nyembelih sapi, orang ada ayam gantal. Sama aja juga. Kada ada larangan juga, asal ayam saurang juga tuh lah, ayam orang. Gantal situ niatnya sama aja kayak orang aja niatnya. Saya aku berkorban ayam lillahi taala, Allahu akbar. Jadinya malaikat luar biasa nih. Nah, ya kalau kan kita ini kan ada pepatahnya, tak ada rutan akar pun jadi ya kalau. Itu orang wajah sampai ke puting enggak itu. Orang banjir nih bingung juga malaikat. Nah, gitu. Tadi anunya kisahnya. Jadi jadi malaikat kenapa nyawa ayam? Nah, apa dalilnya? Tak ada rutan akar pun jadi. Itu dalilnya ya kalau. Orang Banjar.
Itu pepatah orang Indonesia mah nintoh ya kalau. Nah, nintoh. Nah, jadi puasa di 10 Zulhijjah karena hari raya haji kada boleh. 11, 12, 13 bulan Zulhijjah pun kada boleh juga. Yang keempat, sesudah separuh bulan Syaban apabila tidak disambung dan tidak menjadi wirid seperti puasa hari Isnin dan hari Kamis, maka kalau disambung itu kada boleh juga. Jadi nangka ini cinta kisahnya nah. Jadi puasa imbah nisfu Syaban tuh. Puasa kita separuh nisfu Syaban tuh itu haram hukumnya kada sah tuh. Kecuali di nisfu Syabannya kita puasa, maka boleh kada apa menyambung. Ini nisfu Syaban kada puasa. Sekalinya di hari ke-16 itu puasa pian kada boleh tuh. Kecuali pian ada di nisfu Syaban yang hari ke-15 tuh nah, puasa pian. Boleh aja anak puasa ke-16 17 menyambung darannya. Ada sambungannya. Nah, awal Syaban kada puasa. Yang nisfu Syaban kada puasa, sekalinya pas 17 Syaban pian puasa, kada ada sambungannya, dan bukan karena wiritan hari Kamis kada apa kada, dan pian seandainya hari Kamis juga kada merasa wirid pian puasa juga, itu kada boleh. Nah itu ini menurut sebagian kaul yang muktamad lah. Nah ninto. Nah kecuali kalau disambung dengan nisfu Syaban, puasa nisfu Syaban sudah lalu disambung kada apa-apa. Atau puasa Isnin dan Kamis misalnya, lalu kebetulan hari itu hari Kamis pian puasa karena memang setiap hari Kamis pian puasa, itu ada masalah. Cuma secara hukum asal puasa separuh dari nisfu Syaban yang akhir itu haram hukumnya di situ. Kalau hanya itu aja puasanya gitu nah. Maka boleh berpuasa pada hari-hari tersebut kalau memang wiritan kita hari Kamis, misalnya hari Senin di separuh Syaban akhir itu kada apa-apa itu. Adapun perkara-perkara yang sunnah bagi orang yang puasa, yang sunnah nah penting kita tahu ya, kalau jangan salah sangka apa yang sunnah tuh. Nomor 1, menyegerakan berbuka sesudah yakin tenggelam matahari. Mun sudah yakin tenggelam matahari, nah segera kita berbuka, dan sebelum kita mengerjakan sembahyang maghrib tuh, sebelum mengerjakan sembahyang maghrib segera berbuka. Tapi berbukanya tergantung kebiasaan. Hendak makan sapiring kada apa-apa, hendak yang kurma aja dulu silahkan, hendak minum banyu putih aja dulu silahkan, atau makan kurma banyu putih dan makan nasi silahkan juga. Nah sebelum mengerjakan sembahyang maghrib, yang makruh nih kayak ini nah, masuk waktu berbuka lalu pian langsung sembahyang maghrib, belum lagi makan minum tuh nah, yang sedikit tuh makruh hukumnya tuh, dibukakan dulu. Nah, jangan langsung sembahyang, kok aku lebih cepat sembahyang dulu, ya masalahnya umur kada tahu aja. Nah apa umur kada tahu, berbuka tuh ibadah juga, segera dulu berbuka. Nah kayak itu ada juga orang mengamalkan segera berbuka tuh makan terus pian. Jadi orang ajan maghrib tuntung sudah, batu pulang kabliyah sudah, masih makan aja nya. Makanya orang kamat masih aja makan, orang tuntung sembahyang masih makan, dan orang bewirid masih makan, lalu tersandar kekenyangan. Kenapa pian kada sembahyangnya? Aku nih malakan berbuka, segera berbuka ini aja. Nah ini luput jualan kayak ini makan terus. Nah karena kekenyangan bersandar-sandar, karena sudah ajan isya hanya seorang anak sembahyang maghrib. Ada di sini nih, ada nih. Nah ada apa-apa paling semalam kejadiannya, kalau hari ini kada lagi. Nah itu tuh. Jadi segera. Yang kedua disunnahkan bahwa adalah berbuka dengan kurma masak sapanggal, walaupun sapanggal maksudnya, walaupun sapanggal dengan kurma masak atau kurma yang sebagian, kurma masak yang sebagian. Nah itu sunnah hukumnya. Atau benda makanan yang manis-manis, mun kurma kadada kan, wah ini kurma banyak aja ya kalau. Nah yang manis-manis itu barangnya apakah? Nah atau air yang biasa, air putih biasa. Dan bahwa adalah ganjil 3 biji kurma atau lebih itu lebih baik. Nah jadi sabigi, 3 biji, 5 biji, 7 biji, 1 plis habis kurma sini. Itu sunnah hukumnya. Nah, yang kedua berdoa sesudah berbuka dengan doa yang berbunyi. Nah apabila kita di masjid ada sudah berdoa yang menyaring itu nah kita lapas sudah tuh fardu kifayah, apa fardu kifayah, sunnah kifayah naranya kita mengaminkan aja. Jadi
Doanya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika abtartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhahabat dhama'u wa btala'atil uruqu wa thabatal ajru ya wasi'al fadl ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa abtartu. Panjang benar ini. Nah, panjang benar. Ambilnya handap aja. Atau dengan doa yang pendek. Nah, ini rasuk liur kita. Seperti Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung minum. Kayak itulah yang bujurnya. Kada makan dulu, minum dulu, hanya berduaan ini. Itu yang bujur. Jangan belum makan lagi sudah berduaan ini luput. Nah, pakai itu ya, dasar kayak itu. Jadi berduaan ini imbah makan dan minum. Nah, itu uniknya. Kalau kita lain berbuka, itu berdua makan dulu lah. Hanya makan minum yang hari-hari biasa kada Ramadan nih. Tapi kalau bulan Ramadan, makan minum dulu. Tapi bismillah, bismillahirrahmanirrahim, banyu, kurma. Nah, imbah rasa lapang, dada nyaman, hanya berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang bujurnya. Ini ingatakan jawaban kaum ya kalau jawaban kaum tuh udah tit langsung aja Allahumma lakasumtu wa bika amantu ya kalau makan belum minum belum. Nah, ada haram jopang dan kada kepikiran juga kada apa jopang juga nggih. Nah, cuma kada sesuai lawan arti di sini. Kada sesuai dengan arti di sini. Arti di sini kan arti doa yang maksud di sini adalah kita kehimungan karena rasa lapang, ampi haus, nyaman. Lalu kita berterima kasih lawan Tuhan. Lalu itu maksud doa tuh di situ. Nanti kita masih haus, masih lapar, belum makan langsung Tuhan rasa nyaman, rasa lapang, apabila makannya ya. Nah, ada sesuai arti nah. Itu aja masalahnya. Yang keempat, makan sahur. Nah, jangan kada makan pindah musik kayak tahan ya, begitu-gitir kada makan. Nah, ujung-ujungnya kena adakah nasi yang malam tadi aja hendak buka tuh. Napa aja yang bini kamu tahu aja loh kok aku kada sahur malam tadi aja. Nah, jadi alasan tuh hendak berbuka. Karena sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Artinya bersahurlah kamu karena bahwasanya pada makan sahur itu ada keberkahannya. Jadi jangan piragah tahan tuh nak bersahuran, jangan. Tetap bersahur. Walaupun sahur inilah sekadar minum banyu hasil aja sudah sahurnya. Nah, sekadar minum banyu seteguk hasil aja sudah. Jadi sahur itu kada mesti modul kayak yang 4 siat 5 sahur itu kada mesti kayak itu. Kada pasti lengkap ada iwaknya, ada nasinya, ada gangannya. Kada mesti kayak itu. Ambil kurma sabegi makan, minum banyu, sacirat, atau sacangkir. Sahur aja, hasil aja sahur, pahala sahur nah. Dan masuk waktu makan sahur sesudah tengah malam. Nah, bila sudah lewat jam 12 dianggap sudah makan sahur. Jam 1, setengah 1, jam 2 sudah termasuk basahur sudah. Cuma dan yang abdal melambatkan makan sahur. Dilambatkan selama tidak jatuh ragu-ragu pada timbul fajar. Nah, amun yang parak benar sudah orang ajan itu jangan dilambatkan lagi. Cepat aja, jadi jangan juga terlalu lambat benar sudah yang 5 menit lagi orang azan hanya kita hendak makan mengamalkan melambatkan sahur. Nah, itu luput naranya maka hendak berukuk pulang berbila ya kalau. Yang kelima, menahan lidah dari kata-kata yang sia-sia. Perkataan sia-sia ini artinya haram kada ya kalau, tapi kada jadi duit sia-sia naranya, kada jadi pahala sia-sia juga. Itu yang termasuk sunnah orang yang berpuasa. Yang kelima tadilah. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Nah, ini orang yang siapa aja lah, jangan menghadang sugih kita bersedekah tuh. Menghadang sugih aja bersedekah, pas kada sugih-sugih. Nah, kada dapat pahala sedekah. Dan berbuat baik kepada keluarga, nah diutamakan keluarga diutamakan, dan orang-orang fakir dan miskin. Nah, terus kesunahan dalam Ramadan ini. Nah, yang ketujuh, berbimbang. Arti berbimbang itu sibuk dengan ilmu, menuntut ilmu, tambah itu menuntut, sibuk dengan menuntut ilmu dan membaca Quran dan zikir
dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaunya di Kubah lah, guru Kubah yang di Kampung Melayu tuh, itu sebeharinya dulu bilanya bulan Ramadan nih bertambah sibuk menuntut ilmu, pagi sore, jadi kitabnya khusus bahari itu bertamat langsung udah kayak kita aja nah, itu nah model mirip tapi miripan aja bang juga gitu nih. Nah itu jadi memanfaatkan waktu itu nah, jadi ada menuntut ilmunya di bulan Ramadan itu karena termasuk kesunahan bulan Ramadan. Yang ke-8 sunnah bulan Ramadan beriktikaf. Arti beriktikaf ini berdiam di dalam masjid dengan niat hendak beribadah. Iktikaf sudah naranya. Jadi ujar pian aku hendak membaca Quran di masjid, dapat sudah pahala iktikaf tuh. Kalau kita masuk ke masjid. Nah, ada juga berdiam di masjid juga tapi kada niat beribadah, hendak guring aja misalnya. Niatnya kada ibadah hendak guring ya. Nah, itu kada dapat pahala iktikaf. Kecuali pian berniat iktikaf dulu. Aku berniat hendak beribadah aja. Ya pian. Ingat saya keliling tasbih salawat, batu guringai. Nah, itu kada apa-apa nih tuh. Kada apa-apa karena sudah memang ada gawiannya. Amun berniat iktikaf di masjid, berniat berduduk di masjid tuh nah kada dibawa beribadah, niatnya kada nak ibadah, itu kada sesuai dengan maksud dari iktikaf. Nah, apalagi aku nak iktikaf ya. Sekalinya guring, hendak guring aja tujuannya di masjid gitu, dapatlah pahala iktikaf kada. Sebab tujuan iktikaf ini beribadah di masjid. Nah, amun perkara kain neta guring karena keuyuhan itu lain perkara lagi. Masuk ke masjid. Nah, niatnya iktikaf dulu. Kita artinya bertahan di masjid hendak beribadah, itu iktikaf naranya. Lalu tahiyatul masjid 2 rakaat dulu. Amun kada ada waktunya baca yang tasbih nih tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Itu menempati sembahyang tahiyatul masjid. Duduk kayak pian. Imbah tuntong tahiyatul masjid itu dekat kenapa kada dibaca Quran enggak apa-apa. Nah, ini maksud iktikaf tuh kayak itu. Nah, lalu kena perkara taguring kauyuhan itu lain masalah, kada apa-apa. Jelas saya itulah. Nah, amun yang tujuan dari rumah sudah hendak guring, itu lain iktikaf. Kenapa aja guring? Ya kalau. Nah, saumul khusus, puasa orang yang khusus. Lah banyak lagi lah. Tadi puasa yang apa hanya umum aja hanya lah. Nyaring nyebut awamnya betul sampai itu. Awamnya berarti lakas sampai. Berarti ada 2 lagi nah. Puasa khusus belum, puasa khusus belum. Nah, baik banyak benar lagi nah enggih. Oh, ulun kira ti 2-3 lembar saja. Berarti sekali lagi nyetamat nih lah. Pinanya ya kalau ulun sebelum itu padahal kan perkiraan 2 kali, jangan perkiraan aja mang ya kalau. Ini sekali lagi nah hanya tamat. Amun digasak nih kasihan pian. Nah, itu pindah kepanasan sudah di belakang tuh. Sudah menggiling lawan batu, sudah digiling-giling batu. Nah, jadi saumul khusus insyaallah isuk dan saumu khususil khusus. Nah, 2 itu penting juga kita tahu tuh lah. Saumu khususil khusus ini penting juga tahu. Supaya tahu nang kayak ini orang puasa yang sebujur-bujurnya tuh nah. Apa tarus kah? Tarus gini lah. Anak bulik, anak aur aja bulik jawab apa aja. Saumul khusus wa amma saumul khusus wa huwa saumus sholihin bahwa kaful jawarihi anil asam. Artinya dan adapun puasa khusus yaitu puasa orang saleh, maka yaitu menahan segala anggota daripada segala dosa. Hendak kami jadi di belakang nih kan WC. Hendak kami nggih, artinya menahan kami itu ke belakang. Ada aja WC jangan ditahan nih pian. Nanti kami salawar kita malah mabutin ham nggih. Nah, dan adapun puasa khusus yaitu puasa orang salihin. Orang saleh ya kita. Orang saleh ini ya orang saleh bang. Mun wali kada, cuma lebih apa orang yang bisa kelebihan dibintang katanya.
Maka yaitu menahan segala anggota daripada segala dosa. Jadi di sampingnya berisi menahan dari segala yang membatalkan, yaitu menahan daripada segala dosa. Maksudnya selain daripada menahan makan dan minum dan jima dan segala yang membatalkan puasa, ditambahi dengan menahan segala anggota daripada segala mengerjakan dosa. Anggota tubuh nih. Nah, itu namanya saumul khusus. Mata, hidung, telinga, kemaluan, tangan dijaga. Adapun kesempurnaan puasa khusus ini tersebut dengan 6 perkara nih nah. Jadi mun 6 perkara ini kita gawi, masuk kita ke tingkatan saumul khusus sebenarnya. Nah itu. Nomor 1, memelihara mata daripada dosa dan menahannya daripada berlapang-lapang. Maksud berlapang-lapang itu bersenang-senang. Berlapang-lapang itu bersenang-senang pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela. Dan yang dimakruhkan. Jadi perkara yang dimakruhkan atau yang dicela itu yang di hati itu menyimpangkan hati atau menyibukkan hati dan melalaikan hati daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi mengkawas siang itu jangan tapi berjalan kamul siang melihat handak, melihat ini handak, melihat itu handak, lalu hati itu bimbang dengan perkara-perkara yang gak ada bermanfaat. Nah, itu gara-gara mata beli lihat. Udah dulu. Jadi syaratnya nomor 1 ini kawat penuhi mun kita berdiam di rumah. Amun berjalan di rumah ada keluar rumah berjalan apalagi ke pasar misalnya ada kawat menjaga mata ini. Ya kalau kecuali kita memang berusaha. Nah, mun berusaha kada kawat kada. Maka niatakanlah berusaha kita itu untuk beribadah. Nah, itu amun kita pang berusaha kada, bertutukar kada juga tapi tawab di pasar tuh. Nah, kada kawat kita menahani mata pasti melihat. Kawalah gampangnya kau aja menjaga aja. Kawalah babijim tangkap orang nah berjalan babijim. Ya kan? Nah, karena melihat mah hanyar sepatu aja handak, lihat sandal hanyar handak, melihat sarabah handak aja tuh. Melihat bini orang handak, kan? Nah, itu. Nomor 2 memelihara lidah daripada kata-kata sia-sia. Nah, dan berdusta dan mengupat tuh menggibah aja kita. Menggibah orang dan mengadu asah orang. Dan perkataan jahat yang lain dan perkataan berbantah-bantahan bakal karasan puasa bakal karasan. Nah, yang josikung haram sikung kada haram bapak bakal karasan baca dengan mata pulang kada usah. Dan bersoal jawab kada usah juga. Bertengkar jangan juga. Mun orang membawa ipang je kita maaf aja aku puasalah tuh. Nah itu. Dan melazimkan berdiam. Nah, muntung banyak berdiam dan berbimbang lidah dengan zikrullah. Maksud zikrullah itu wiritan lah. Tulis di bawah zikrullah itu wiritan. Jadi wirid pian nang apa aja baca rotib atas zikrullah, baca salawat zikrullah, baca tasbih zikrullah. Dan membaca Quran. Nah, maka ini adalah puasa lidah naranya. Jadi caranya satu aja bila muntung kita sibuk berwirid atau membaca Quran, baca salawat, maka dianggap sudah memelihara lidah naranya. Jadi lidah ninto apabila lidah ini apabila nya ada kegiatan lidah tuh ada kegiatan lalu kena bisa timbul hendak beban-bandir tuh apabila ada kegiatan. Amun sudah ada tajadwal jam ini lidah membaca ini, jam ini muntung baca ini, nah taisi sudah. Hikayat tersebut pada kabar bahwasanya ada 2 orang perempuan berpuasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyusahkan akan keduanya oleh lapar dan haus daripada akhir siang sehingga hampir-hampir keduanya mati. Maka mengutus keduanya kepada Rasulullah meminta izin keduanya akan dia untuk berbuka. Nah, maka mengutus Nabi kepada keduanya akan sebuah wadah dan berkata oleh Rasulullah, kata olehmu bagi keduanya, muntahkan olehmu berdua padanya akan barang yang kamu makan. Nah, jadi ada 2 ikung bibinian. 2 ikung bibinian ini puasa. Nah, lalu sekalinya bibini-bibini ini puasa ini kada tahan lagi. Hendak benar berbuka tuh. Nah, sebab bilainya kada berbuka bisa rasa hendak mati. Lalu melapor lawan Nabi, mengirim utusan, bini-bini pangirim utusan, wahai Rasulullah, wahai utusan padakan Rasulullah, bolehlah kami berbuka karena kami kada tahan lagi. Mana nih ujar Nabi. Nah ini Nabi nah dulungnya Nabi ini wadah ini nah lawan orang bini-bini berdua tadi wadah talamnya kita suruh dimuntahkan di talam di wadah ini apa yang ia makan tadi, yang ia makan waktu sahur tadi tuh muntahkan ya. Padahal yang ia makan waktu sahur itu biasa aja, makanan biasa aja. Nah maka memuntahkan salah satu keduanya separuh.
separuhnya darah yang kotor. Jadi sekali dimuntahkan soalnya darah kotor, dan separuhnya lagi daging yang mentah keluar di muntung. Padahal bini-bini tadi kadang merasa memakan daging dan darah. Nah, dan busuk pulang baunya. Dan memuntahkan yang satunya lagi si perempuan tadi seperti itu pula sama, sehingga memenuhi keduanya akan dia wadah tadi penuh dengan darah yang kotor dan daging yang mentah. Maka heran manusia melihat dari yang demikian itu. Maka bersabda Rasulullah akan kedua orang perempuan ini, Yazidin berpuasa daripada yang dihalalkan oleh Allah bagi keduanya, dan berbuka keduanya atas barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala akan keduanya. Duduk salah satu kepada yang satu, maka mengupat keduanya akan manusia. Maka inilah dia barang yang memakan keduanya dari daging-daging manusia. Nah jadi Nabi jangan heran nyawa, memang nyawa tuh kan kada makan daging mentah, kada memakan darah. Yang dimakan kayak biasa, kayak orang makan waktu sahur, tapi setelah dimuntahkan keluar daging mentah. Nabi nyawaan itu baduan itu bila bertamu yang dipandir tuh orang, yang digibah tuh orang. Maksudnya itu duduk salah satu kepada yang satu, maksudnya bila bertamuan berpandir, yang dipandir itu menggibah orang. Nah lalu karena dimuntung ini memandir gibah, sama dianggap memakan daging mentah manusia yang digibah tadi, lalu jadi penyakit, lalu kada tahan lagi, hendak buka terus. Nabi muntahkan yang nyawa makan, sekali dimuntahkan sekalinya keluar daging mentah. Nah itu bagian daripada yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini contoh hikayatnya. Nah jadi kita sekurang-kurangnya menjaga anggota tubuh kita dari yang diharamkan oleh Allah, terutama tadi muntung dijaga, mata dijaga. Menjaga mata ya jangan tapi beli lihat, menjaga muntung bawa bawirit. Nah insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an ka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.